moderator sekaligus pemateri. Dan di samping saya sebagai pemateri. saya Cynthia Wangga sebagai pemateri. Nah, jadi kalian tahu tidak tentang peradaban Yunani kuno? Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu peradaban Yunani kuno? Nah, kalau teman-teman belum tahu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Peradaban Yunani kuno berkembang di kawasan Eropa bagian selatan, tepatnya di semenanjung Balkan dan pulau-pulau sekitarnya, yang tersebar di Laut Egea dan Laut Ionia. Wilayahnya sangat bergunung-gunung dan terdiri dari banyak pulau, yang menyebabkan masyarakatnya hidup terpisah-pisah. Akibat kondisi geografis ini, Yunani tidak pernah menjadi satu kerajaan besar, melainkan terbentuk dari kota-kota kecil yang mandiri dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri, yang disebut polis atau negara kota. Letak Yunani yang strategis dan dekat dengan laut menjadikan mereka bangsa pelaut dan pedagang yang tangguh sejak zaman kuno. Peradaban Yunani kuno tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui pengaruh dan perpaduan berbagai budaya. Leluhur bangsa Yunani merupakan kelompok Indo-Eropa yang bermigrasi ke wilayah Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka bercampur dengan penduduk asli dan membentuk peradaban awal seperti peradaban Minoa di Pulau Kreta dan peradaban Mykenai di daratan utama. Minoa dikenal dengan peradaban maritim yang maju, sedangkan Mykenai menjadi awal mula budaya militeristik Yunani. Setelah runtuhnya Mykenai akibat invasi bangsa Doria sekitar tahun 1100 sebelum Masehi, Yunani mengalami masa kegelapan selama beberapa abad, sebelum akhirnya bangkit kembali dan memasuki masa kejayaan. Peradaban Minoa berdiri sekitar 3000 sampai 1400 sebelum Masehi, yang berpusat di Pulau Kreta, dipimpin oleh raja-raja seperti Raja Minos. Kemudian terkenal dengan istana megah di Knossos yang didekorasi dengan fresko indah. Mempunyai sistem tulis linear A atau belum terpecahkan sepenuhnya. Kehidupan ekonomi bergantung pada perdagangan laut, dan peradaban Minoa runtuh sekitar 1400 sebelum Masehi, kemungkinan akibat letusan Gunung Thera dan serangan bangsa Mycenae. Peradaban Mycenae berdiri sekitar 1600 sampai 1100 sebelum Masehi, terletak di daratan Yunani yang dipimpin oleh raja-raja prajurit. Kemudian mereka sudah mengenal tulisan linear B atau bentuk awal bahasa Yunani. Mereka terlibat pada Perang Troya atau kisahnya diabadikan oleh Homer dan Iliad dan Odyssey. Peradaban Mycenae runtuh akibat serangan bangsa Doria yang membawa Yunani memasuki zaman kegelapan. Nah, ini dia penyebab yang menjadikan peradaban Yunani mengalami masa kegelapan, yaitu runtuhnya Mycenae akibat serangan bangsa Doria yang membuat sistem kerajaan kehidupan kota hancur. Nah, berikut juga ada ciri-cirinya nih. Nah, ciri-ciri utamanya tulisan hilang, orang Yunani lupa cara menulis, ada juga perdagangan lumpuh, kapal-kapal berhenti, ekonomi mundur jauh. Terus ada lagi nih, populasi menurun drastis, banyak orang mati, atau bisa disebut migrasi. Hidup sederhana, masyarakat bertahan dengan pertanian dan peternakan seadanya. Gak ada seni megah atau arsitektur besar. Nah, intinya masa ini suram karena kemunduran budaya dan ekonomi, tapi juga penting karena jadi jembatan menuju zaman arkais di mana Yunani mulai bangkit lagi. Zaman arkais kurang lebih 800 sampai 500 sebelum Masehi adalah periode kebangkitan Yunani setelah zaman kegelapan. Muncul polis atau negara kota seperti Athena, Sparta, Korintus. Setiap polis punya ciri khas. Sparta fokus militer, Athena fokus pada iptek, seni, dan filsafat, dan Korintus fokus pada perekonomian. Karena penduduk bertambah dan tanah terbatas, orang Yunani mendirikan koloni di Italia Selatan, Sisilia, dan Laut Hitam. Perdagangan kembali maju, bikin Yunani makin kaya.
zaman klasik Yunani kurang lebih 500 sampai 336 sebelum Masehi adalah masa kejayaan Yunani. Athena jadi pusat demokrasi, seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan atau lahir Socrates, Plato, Aristoteles. Dibangun karya besar seperti Parthenon. Yunani menang lawan Persia atau Marathon, Salamis, tapi kemudian hancur karena perang Peloponnesus antara Athena dan Sparta. Masa emas Yunani di bidang budaya dan ilmu, tapi runtuh karena perang internal. Zaman Helenistik kurang lebih 336 sampai 146 sebelum Masehi. Dimulai setelah penaklukan Alexander Agung atau Makedonia, wilayah Yunani meluas sampai Mesir, Persia, bahkan India Barat. Pusat ilmu pindah ke Alexandria atau Mesir, berkembang matematika Euclid, astronomi Hipparchus, dan kedokteran Heroplus. Seni lebih realistis dan dramatis dibanding era klasik. Tahun 146 sebelum Masehi, Yunani akhirnya jatuh ke tangan Romawi, tetapi budaya Yunani terus mempengaruhi Romawi. Intinya, zaman Helenistik itu masa penyebaran budaya Yunani ke dunia luas, bukan cuma Yunani saja. Agama dan kepercayaan masyarakat Yunani kuno menganut kepercayaan politeisme, yaitu penyembahan banyak dewa dan dewi. Mereka percaya bahwa para dewa tinggal di gunung Olympus dan memiliki sifat serta perilaku yang menyerupai manusia. Dewa-dewi utama seperti Zeus, Hera, Athena, Apollo, Poseidon, dan Artemis menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mitologi Yunani tidak hanya menjadi bagian dari agama, tetapi juga berperan sebagai alat pendidikan moral seperti inspirasi seni dan penjelasan terhadap fenomena alam. Kuil-kuil dibangun untuk menghormati para dewa dan upacara agama dilakukan secara rutin. Festival keagamaan terbesar adalah Olimpiade yang awalnya diadakan sebagai bentuk penghormatan kepada dewa Zeus. Seperti halnya peradaban lainnya di dunia, peradaban pada masa Yunani kuno juga memiliki beberapa peninggalan. Peninggalan tersebut bahkan memiliki peran yang sangat penting bagi peradaban di dunia. Lantas, apa saja peninggalan peradaban Yunani kuno? Yang pertama, yaitu peninggalan yang sangat berharga dari peradaban di masa Yunani kuno adalah filsafat, yang disebut sebagai ibu dari segala ilmu. Filsafat sendiri diartikan sebagai cara berpikir dan menemukan ide baru dalam kehidupan, sehingga menciptakan sistem kehidupan yang lebih maju. Selanjutnya, peninggalan lainnya adalah demokrasi yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Dalam sistem demokrasi, rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah Indonesia. Kamu pasti pernah nonton pertandingan olahraga yang dikenal dengan Olimpiade. Perlu diketahui bahwa kompetisi olahraga tersebut merupakan peninggalan peradaban Yunani kuno yang sudah berlangsung sejak tahun 800 sebelum Masehi, dengan tujuan menghormati dewa Zeus di Gunung Olympus. Salah satu peninggalan yang cukup unik dari bangsa Yunani kuno adalah jam alarm yang cara kerjanya cukup sederhana, yaitu ketika tiba waktu yang diinginkan, jam akan menjatuhkan batu pada benda semacam gong. Lalu ada Akropolis, yaitu kompleks bangunan di atas bukit di Athena, Yunani. Yang paling terkenal di dalamnya yaitu Parthenon, kuil untuk Dewi Athena. Akropolis jadi pusat keagamaan dan simbol kejayaan Yunani kuno. Selanjutnya ada amphitheater. Bangunan teater terbuka terbentuk setengah lingkaran atau lingkaran penuh. Digunakan untuk pertunjukan drama, musik, dan gladiator. Selanjutnya ada Colossus of Rhodes, patung raksasa dewa matahari Helios di Pulau Rhodes, Yunani. Tingginya sekitar 33 meter
termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Sayangnya roboh karena gempa bumi sekitar 226 sebelum Masehi. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya lagu milik Rizky Febian. Berada hati pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Molo.